Ini pukul sekitar jam 6 atau maghrib. Kita tadi memutuskan untuk camp di pos 5 Gunung Arjuna via Tambak Sari. Tenda sudah dibuka dan alat masak sudah dikeluarkan. Master Chef sudah beraksi. Kali ini bersama dengan Chef Yang dan Chef Diki. Untuk masakannya apa ini Mas? Kali ini menunya? Masakannya tentu saja apa di? Mie instan. Gua enggak. Nasi ya ini ya? Nasi. Nah, ya, kita masak nasi, masak beras agar jadi nasi. Kemudian apa lagi? Lauknya oseng daun pepaya. Oseng daun pepaya. Oke, siap. Iya gini. Tak biro kan logistiknya belonjone. Enak fotonya Mas, mau tak kirim. Ning anu, sok ben tak kirim ning komputer. Bikin apa itu Mas? Bikin mendoan. Itu tepung ya. Dan ini adalah tempenya. Mendoan kecil. Mendoan mini. Selain tadi mau Mas bikin tempe Mas namanya? Mendoan. Nah, ini mendoan juga bikin telur ceplok ala Chef Diki. 3 telur. Enggak kan bener gitu. Aduh. Apa kelat Mas? Yang ngisor iki ada kelat. Ini jadi menu makan malam kita ini rencananya pecel, telur dan mendoan. Ini sedang dibikin sambalnya. Oke, menu makan malam kali ini yaitu nasi, kemudian pecel, telur dadar. Oh iya, pecelnya pakai daun pepaya dan pakai telurnya telur apa Mas? Telur Jawa, telur bebek, telur ayam. Telur ayam. Kemudian pakai mendoan dengan tangan-tangan handal dari Chef Diki dan juga Chef Yang. Hari kedua tanggal 25 Mei jam 5.57 di pos 5 Gunung Arjuna. Ini adalah suasana pagi di pos 5. Wes ya? Yang antri ya ada itu. Yang antri ya ada itu. Setelah semalaman diguyur hujan lebat, nah itu tenda kita ada di sebelah sana. Ini tenda lain. Ini cukup ramai ya ini. Ada beberapa rombongan. Ini ada shelter, ada musola. Ini adalah sumber air yang ada di pos 5. Sudah ada keran, kemudian di sana ada toilet, ada kloset juga. Nah, tuh.
Ini toiletnya. Jadi sobat petualang, ini ada jalak gading. Ini sebenarnya jenisnya sama juga yang ada di Lawu. Jadi jalak seperti ini tidak hanya ditemui di Gunung Lawu, tapi ada juga di Gunung Arjuna. Ini dia menemukan cacing, dia makan. Pagi hari kedua di Gunung Arjuna. Menu sarapan pagi ini rencananya kita akan memasak mie tepung, Omelet kurang tepung. omelet kurang tepung. Oke. Dengan chef Diki Doang. Dikit doang. Dan chef yang Aku memantau. belum panas. Oh sudah ternyata. Sebelum kita naik, kita berdoa dulu agar diberi kemudahan. Doa mulai. Sudah selesai. Ya biar deh. Waktu di ini ya. Sudah selamat, mulai selamat. Ya. Puncak Arjuna. Sudah Selamat, mulai mulai selamat. Jam 7.53 kita akan summit ke puncak Gunung Arjuna untuk perjalanan kurang lebih berangkat 8 jam. Misi mas. Oke, monggo. Dari pos 5 kita lanjut. Sedikit naik dari belakang pos 5 kita disambut arca. Nih arcanya. Terus nih di atas sana juga masih ada lagi arca yang lain. Nih arcanya. Jadi sebenarnya pendakian Gunung Arjuna yang sesungguhnya itu dimulai dari pos 5. Jalur yang langsung menanjak berupa tanah dan juga diselimuti kabut. Jalur yang cukup unik, kita disambut dengan punden berundak. Diselingi dengan kanan kiri berupa arca. Model perundak dengan punden ya, yang berupa
beberapa tangga naik sampai ke atas. Itu cukup tinggi sampai ke atas. Kanan dan kiri ini arca, tapi bentuknya kurang paham apakah semar atau apa. Mari kita jalan. Nah, di sana kita diikuti burung jalak. Di sebelah kanan Mas Diki lompat-lompat. Sudah sampai di bagian atas, ada batu besar dan kita melipir ke kiri. Ini jalannya berkelok sana. Di atas rupanya masih ada struktur batuan berundak lagi. Ini susunannya menyerupai candi. Sayang arcanya sudah tidak utuh. Ini masih lumayan berbentuk. Jadi ini adalah suasana dari Candi Sepilar. Ya, di atas sana komplek candi tadi sudah kita lihat. Kemudian strukturnya memang berundak-undak, berada di tengah hutan. Nah, ini tadi kita melalui tanjakan yang cukup lumayan sampai bawah sana. Untuk jalur pendakiannya, kita melipir di sebelah kiri, kemudian naik. Nah, perhatikan ya. Di sana ada pelang petunjuk menuju ke puncak, ke atas, ke kiri Candi Sepilar, arah dari kita datang. Mana Mas Diki? Ya. Masih sehat? Siap, sehat. Sampai Candi Sepilar ini bagaimana pendapatnya mengenai Gunung Arjuna via Tambak Sari? Sangat luar biasa. Luar biasa dalam hal apa ini? Banyak sekali ya, dari jalurnya, tanjakan, sampai situs-situs yang ditinggalkan. Sampai saat ini yang paling excited yang mana situsnya? Candi Sepilar ini atau bawah mungkin Dewi Kunti? Yang pertama ini Candi Sepilar Ya, sama Makutoromo, menunjukkan peradaban yang sangat maju pada zaman itu. mantap. Mantap. Dan ini kabut ya, Kabut tipis-tipis. tanjakannya luar biasa.
melalui celah-celah batu yang sempit berkelok-kelok. Ini agak mending dari tadi. Setelah beberapa ratus meter dari Candi Sepilar, untuk sobat petualang, Mas Yang memorinya sudah full, jadi mungkin dokumentasinya sampai sini, Mas. Ya bisa Masih diusahakan Mas Yang agak males. Sudah bad mood karena memori yang habis. Saya juga demikian, ini sudah memori sudah berwarna merah, padahal ini sudah pakai yang memori 128 GB. Memang untuk Gunung Arjuna ini begitu banyak yang bisa dieksplor, jalur dan juga situs-situsnya sangat menarik. Ini tanjakannya. Semeru sing di Semeru. Ketok lho, ketok dulu, ketok lho. Jadi kalau menurut cerita kenapa dinamai Gunung Arjuna itu konon Arjuna itu bertapa di sini di gunung ini. Kemudian bertapa ini gunungnya bertambah tinggi sampai kayangan. Kemudian membuat geger para dewa. Kemudian yang diutus adalah Semari Ismaya ya, Mas. Ismaya apa Manikmaya? Sami mawon. Iya, itu untuk apa istilahnya? Membatalkan agar berhenti bertapa Arjuna. Kemudian puncak Arjuna itu ditendang, dipotong. Nah, terlempar itu mungkin bukitnya yang kecil itu. Di depan kita ada bukit kecil. Terus menanjak jalurnya tiada akhir, seperti tanjakan Penggik di Sinulangu, tapi ini lebih panjang. Yuk kita jalan. Wow, tanjakannya mungkin sampai atas sana. Mantap sekali. Saya matikan ya, takutnya kalau kepleset soalnya licin. Dik, pas itu jam 9.22 kita melalui tanjakan yang begitu panjang dan diakhiri dengan semak yang rimbun seperti ini. Kemudian nih di depan kita tidak menemukan pos 6, tapi langsung pos 7 malah. Ada tulisan Jawa Dipa. Oh iya, tuh di pohon yang berlubang ada tupai sudah bersembunyi rupanya, langsung naik ke atas pohon. Luas ya Mas sebenarnya di sini? Luas, cuma ya gue air nggak ada, jadi harus banyak. Iya, dan medan ke pos 7 ini nanjak nggak ada habisnya. Wah, luar biasa. Tapi pos 6 mana Mas? Pos 6 tadi, apa tadi? Sepilar. Oh, pos 6 tadi Sepilar itu udah pos 6. Iya, iya. Nggak ada tulisannya pos 7 ya Mas? Sini nggak ada tulisan. Kita istirahat dulu.
Tuh, Mari full lagi. kondisi sekeliling pos 7. Kita lanjut perjalanan dari pos 7 jam Mas, berapa? bentar, Mas. Danyangan malam. Tak masuk nih Mas. Iya, jam 9.40 menit. Iya. 9.40 menit pasti. Pun. Ya, lanjut. Kita jalan. Tongkatku mau? Engkau. Oh, untung ada lali. Dia melakukan direkam. Nutup. Kita lanjut perjalanan dari pos 7. Ini licin sekali jalurnya dan tanahnya itu gembur sekali, diinjak itu langsung merosot. Jam 10:04 masih perjalanan. Memang benar ya, pendakian yang sesungguhnya Gunung Arjuna via Tambak Sari itu baru setelah pos 5. Nih jalurnya masih terus nanjak. Istilah dulu. Ada tempat landai di depan. Kita istirahat dulu sejenak. Ini ada 2 pohon yang lumayan besar. Bisa 2 tenda bisa ini. Kalau tidak keliru ya, di ujung sana itu puncak Arjuna. Dan kita beda punggungan. Iya, enak ya. Satu aja sih. Mas Diki, udah naik kemana aja Mas? Baru selamat sama Labu. Selamat sama Lawu. Terus ini Arjuna ketiga. Arjuna. Dibandingkan trek yang Lawu dan Selamat gimana Mas Arjuna ini? Arjuna mantap sih. Mantap. Mantep ya? Nggak dikasih landai. Nggak dikasih landai ya, dari pos 5 ya? Dari bawah malah. Dari bawah? Cuma kalau dari bawah nih ya? Landai? Ada ya nanjaknya tipis-tipis kalau dari bawah. Semenjak pas 5 ke sini udah ngeri. Mantap lah. Setelah ini mau kemana lagi? Kurang Ada satu lagi. iya, Kemarin kan Jabo habis. Larangan itu. Nah, Jabo Larangan. Gimana Jabo Larangan ya? Jabo Larangannya gimana? Nah, Mana ya? Kecil-kecil cabai rawit lah. us. Gitu gampangnya. Hutannya apa jalurnya juga tanjaknya serem juga? Tanjakannya oke. Tanjaknya serem juga tuh. Hutannya rapat. Rapet. Istirahat.
hampir setengah hari ya, matahari bersinar begitu terik. Jam 11.55. Ini kita menemukan sedikit tempat lapang, kita istirahat lagi. Ini jalurnya masih ke atas sana. Jam 12.45. Santai sekali kita. Setiap ada tempat lapang kita istirahat, tidur. Ini ketinggiannya sudah 2.600, masih sekitar 700 meter lagi ke puncak. Mas Yang sudah depan, paling depan. Terus di depan ini ada Diki, saya paling belakang. Ini di jalur kita sudah menemui bunga Edelweiss sampai ke bawah jurang sana. Nah, naik juga sebelah kanan jalur juga, tapi hanya di sisi ini saja. Di sisi atas sana tidak ada lagi, hanya di sudut-sudut tertentu. Ini kita turun. Itu benar, di sana ada tulisan Pelang Puncak. Turun sedikit langsung kita naik lagi. Jam 13.27. Kali ini kita menemui tanjakan, tapi dengan jalur yang cukup terbuka di kanan kiri. Oh, di depan Mas Yang, di belakang ada Diki. Dari sini kita pindah punggungan ke sisi kiri. Jadi ini ya, nampak ada dua punggungan yang berbeda. Nah, di sebelah kanan dan di sebelah kiri arah kita datang. Ya, ini saya menghadap bawah, jadi yang arah datang ini. Nah, ya, kalau arah naik kita pindah punggungan ke sebelah kiri. Mas Yang sudah menyeberang ke atas sana. Enak toh? Kabar wis semebiar.
ternyata ke kiri puncaknya itu ada petunjuknya. Nah itu kita naik ke sana, lumayan lah, ada agak datar sedikit, tapi harus hati-hati ya, karena kiri ini jurang. Tapi juga kita disuguhi pemandangan Edelweiss. Ya teman-teman, jadi di situ tadi kita masuk ke semak cemara kecil-kecil tapi rimbun sekali dari sana. Nah di sini ada petunjuk arah menuju arah Purwosari atau Tambak Sari, jalur yang kita lalui. Nah seringkali banyak pendaki yang tersesat itu salah jalur itu ambil ke sini. Kalau ke sini itu ke jalur Lawang. Yuk Diki sini. Kanan emang rodok runggut. Melu kuwi plastik sing ditaleni ning godhong kuwi enek, tinggal ngetutke. Jalurnya tinggal ke atas sana. Itu ya. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke puncak Arjuna. Iya, hati-hati. Nah, itu adalah yang rawan tersesat. Ada dua petunjuk sebenarnya, ada di atas pohon, ada warna biru dan juga warna coklat. Pertigaan jalur Purwosari Lawang. Kundurmu petunjuk wih. Lah iku. Cilik kae, cilik endang Lembang. Oh. Tidak gue langsung ini. Oh, bagi kalau oh. Endi? Oh iki. Nah, si hitam sing enak. Gitu. Sing hitam. Iki. Oh. Kurang hitam ya, tapi jajal. Oke yo. Yo. Hitam. Tapi kalau ke pojokan Mas. Tapi anu kayak panjang gak legi soalnya iki kan sik udanan. Daerah kemarau malah, nek kemarau pas musim kemarau legi ya. Masih 1 jam lagi ya. Oh, kurang lebih ya. 3.300 mdpl lagi. Berapa? 300 mdpl. Jadi cantik gini kemungkinan bisa hidup di atas ketinggian 3.000 ya. Bisa lah. Iya lah. Iya lah. 3.000. Cantik gitu isinya. Berarti kan tumbuh di atas ketinggian 3.000. Masih terus menanjak. Aduh. Nih. Tanjakan dia ada habisnya. Memang luar biasa sekali Arjuna. Maka dari itu kita mengalokasikan waktu pendakian 3 hari 2 malam. Karena ini untuk summit aja kita perjalanan 8 jaman sampai puncak. Yuk kita lanjut jalan. Sudah ketinggian 3.000. Mas yang sudah ada di depan. Aduh, bentar. Betul lintas dulu. Salah milih jalur ya. Jadi harus menyusuri tebing dan langsung jurang itu. Ngeri sekali. Salah saya. Mas yang ambil kiri. Sementara saya ambil yang kanan. Tapi di sana itu terlihat merah putih. Itu sepertinya puncak Arjuna. Ini saya mengikuti tanda plastik. Jalur yang saya lalui berbatu dan terjal sekali.
curam. Saya hanya mengikuti petunjuk dia. Sampah plastik yang diikat di atas pohon. Kalau tidak salah di sana ada bendera merah putih, itu puncaknya. Jalur menuju puncak, batu-batuan yang begitu besar dan terjal. Nih, bayangkan batu-batu seperti ini. Subhanallah. Alhamdulillah ya, masih diberi keselamatan. Rupanya saya lewat jalur lama. Dan di sana di atas Mas yang sudah sampai puncak. Oke. Iya. Ngeri Mas, tenang. Ya makanya tak bengoki wae. Iya. Kita pakai pindah jalur. Langsung rene. Ngeri sekali. Juga. Alhamdulillah. Mulai lho, Mas. Akhirnya sampai puncak lagi. Sujud syukur. Pak Nona tuh. Kula Pak Gus. Oh, Pak Nona pun tekan, ya. Dan mingging. Bagus. Wes nggih, Pak. Tadi kok ngene. Bukit kae. Kulon. Sampai Arjuna, Mas. Mas. Kita ketemu di atas ketinggian. Mantap Pak Agus. Gunung yang menyatukan kita. Alhamdulillah ini jam 15.52. Finishnya. Tapi tekan akhir ini kene ya nek untungnya lho rada sore. Iya ke anget. Jam 12 trofi tenan. Alhamdulillah kita sampai puncak Arjuna. Kita lihat view sekelilingnya. Welirang, puncak Welirang. Sebelah kono. Ora sih tak omong Semar iki pisan. Kene merah putih kan, Mas? Hah? Iya, nek merah. Ono. Puncak apa? Mbah wimben gak ono. Sampai di puncak, perasaannya berapa, Pak Agus? Plong, ya sedih terharu. Yang penting apa ya? So seneng lah pokoknya. Angel lah pokoknya wis jare narek nom ku baper ngono kok terus perasaan. Baper. Nggih, memang apa ya? Semakin tinggi semakin dekat Sang Pencipta. Iya. Kayak gimana ya? Terus nangis lah pokoknya kayak begini. Nggih. Yes, kayak gitu. Sulit nyeritakannya. Diungkapkan dengan kata-kata. Iya itu. Benar-benar itu. Bercampur aduk rasanya. Haru biru. 7 bulan baru bisa naik ini ya. Sampai puncak. Perjuangan untuk naik. 12 jam mau naik. Ya. Dari puncak Gunung Arjuna. Ini ternyata ada juga dalam kenangan Eko Wahyudi, anggota Pramuka Saka Bayangkara. Jejakmu tertinggal di sini, semangatmu ku bawa pergi. Ekspedisi Jakarta Bali pendakian 14 gunung tahun 2017. Di depan view-nya. Benar-benar di atas tebing. Kita menuju puncak satu lagi,
entah puncak apa ya. Yang jelas ada bendera merah putih, itu mengundang rasa penasaran. Dari kawasan puncak kita mencoba explore, tapi rupanya susah juga, jalur berbatu. Masih angin sampai di ujung sana. Terima kasih sobat petualang yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Salam dari puncak Gunung Arjuna. Dari saya Fadil Arif dan Rafli Diki dari puncak Gunung Arjuna. Sampai jumpa.